Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pagat TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yasmin Anissa Ulikma di episode podcast bersama Pagat TV Malang. Pada episode ini, kami akan menjelajahi berbagai aspek hukum yang terkait dengan pendirian, pengelolaan, dan perlindungan UMKM serta potensi investasi melalui pelelangan aset. Dan saat ini saya tidak sendirian, tentu saja bersama narasumber kami di bidang dengan latar belakang hukum, yaitu Notaris Purwaning Rahayu Siswarini SHMKN. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada pemirsa dan diceritakan sedikit tentang data atau latar belakang Ibu di bidang notaris ini. Perkenalkan, nama saya Purwaning Rahayu Siswarini. Kebetulan saya menjabat sebagai notaris di Kabupaten Malang. Saya juga sebagai pejabat elang kelas 2 di Malang. Wilayah jabatannya meliputi Tulungagung, Blitar Raya, Malang Raya, Probolinggo Kabupaten Kota, Pasuruan Kabupaten Kota. Kebetulan kami di sini itu sudah sering berinteraksi sama UMKM ya Mbak. Karena kebetulan kemarin juga sempat ada kegiatan lelang sama UMKM, lelang produk-produk UMKM sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk memajukan UMKM. Jadi lelang di situ kita membantu memasarkan produk-produk UMKM, juga membantu UMKM naik kelas melalui pembuatan legalitas seperti pembuatan perizinan OSS, atau dari beberapa UMKM sudah bisa membuat CV, PT maupun pemberdayaan lainnya yang untuk mensupport UMKM Atau hukum ya pemirsa, kita bahas melalui UMKM saja. Dari pandangan dari Ibu Notaris Bu Purwaning Rahayu ini, UMKM itu juga bisa naik kelas dari sisi hukum. Mari kita membahas yang pertama dulu. Bisa dijelaskan Ibu, apa itu UMKM? Jadi UMKM itu usaha-usaha yang nilai profitnya itu masih di bawah 1 miliar. Jadi meskipun dia itu sudah berbentuk badan hukum tapi nilai transaksinya masih di bawah 1 miliar, dia itu masih dikategorikan sebagai UMKM. Nah, UMKM yang selama ini kita kenal kan UMKM yang masih belum berlegalitas. Padahal saat ini pemerintah itu sudah semangat untuk memajukan UMKM, karena UMKM sendiri pada saat COVID kemarin kan merupakan penyangga perekonomian ya Mbak ya. Jadi dengan adanya dukungan pemerintah untuk mendorong UMKM melalui adanya kemudahan lewat OSS. Jadi dengan mereka yang sebelumnya belum punya perizinan, kemudian mereka punya perizinan, mereka kan sudah bisa menawarkan produk-produknya di pasar yang lebih luas. Misalnya UMKM, katakan saja kopi ya Mbak ya. Kalau kita lihat kopi, jual beli kopi secara umum, jual beli biasa tanpa adanya legalitas, kan mereka hanya bisa menjual antara person ke person. Tapi kalau misalnya mereka sudah punya legalitas, katakan sudah PT, mereka kan bisa menjual di pasar yang lebih luas. Misalnya mereka bisa mengekspor kopinya mereka bisa membuat pabrik pengolahan kopinya itu. Jadi untuk menciptakan UMKM yang naik kelas itu dengan adanya legalitas yang baik dan dengan adanya dukungan dari pemerintah yang sekarang sudah ada itu cukup bisa memajukan perekonomian UMKM yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat dari fakta di lapangan itu kan mayoritas pelaku UMKM itu sebenarnya belum terlalu melek hukum atau tidak memperhatikan bahwa legalitas dan perizinan mereka itu penting. Lalu dari segi hukum sendiri Ibu, apakah dengan terlibatnya atau didaftarkannya UMKM itu bisa memberikan manfaat bagi pemerintah sendiri? Jadi pertama seperti ini Mbak, UMKM itu kan ada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM ya. Iya. Nah, dengan didaftarkannya mereka sebagai dalam perizinan, otomatis pendaftarannya itu kan ada di dalam database. Ketika database itu terkumpul, Dinas Koperasi itu lebih mudah untuk mendata mereka. Jadi apabila terdapat pelatihan-pelatihan atau terdapat suatu gebrakan-gebrakan,
pemerintah itu lebih mudah untuk memetakan siapa-siapa yang nanti akan diajak untuk pelatihan-pelatihan atau siapa-siapa yang nanti akan diberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan legalitas. Misalnya saja ya Mbak, kemarin itu di Kota Pasuruan itu ada sosialisasi dari Sukovindo terkait dengan perizinan legalitas kayu. Jadi dari Disperindak setempat sudah punya nih database usaha-usaha yang sudah berlegalitas. Otomatis mereka menghubungi usaha-usaha tersebut, mereka menawari apakah berkenan jika diberikan legalitas dan pelatihan untuk mendapatkan legalitas tersebut secara gratis. Jadi dengan pendaftaran legalitas itu sendiri tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah tapi juga UMKM. Jadi UMKM-nya lebih terdeteksi gitu Mbak. Jadi misalnya ada pelatihan ekspor, pasti pemerintah pun menghubungi orang-orang yang sudah punya legalitas tersebut. Mereka hubungi untuk mengikuti sebuah seminar atau penyuluhan dari dinas-dinas terkait. Dari penjelasan tersebut bisa kita lihat bahwa mendaftarkan diri atau mengurus legalitas itu penting bagi kami para pelaku UMKM. Kembali membahas mengenai data Ibu Purwaning sendiri. Dari yang saya baca ini barusan merupakan pendukung lelang UMKM terbaik tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dari penghargaan ini tuh kemarin atas dasar apa atau apa yang dilombakan sehingga bisa mendapatkan prestasi ini, Bu? Jadi beberapa tahun ini terlebih pasca Covid ya Mbak, perekonomian Indonesia itu kan sempat turun. Dengan turunnya perekonomian tersebut, kemudian pemerintah itu kan membantu mendorong seluruh aspek agar mau membantu bangkitnya UMKM melalui sinergi Kementerian UMKM 1, karena kebetulan saya kan sebagai pejabat lelang juga diamanahi seperti itu dan agendanya itu dilombakan. Jadi selain kegiatan lelang produk-produk UMKM, kan UMKM itu tidak semua bisa mempromosikan atau mendistribusikan produknya ya Mbak ya. Jadi dengan adanya lelang UMKM kan suatu hal yang agak baru juga untuk mendukung agar produk-produknya mereka itu lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian kita kemas melalui pelatihan-pelatihan sebelum pelaksanaan lelang, melalui pelatihan pembuatan legalitas dari OSS itu, pembuatan packaging yang baik dan benar. Jadi kita bekerja sama dengan berbagai aspek, termasuk juga pelatihan terkait bagaimana strategi permodalan UMKM agar UMKM itu bisa survive menghadapi bencana-bencana seperti COVID dan mereka cepat pulih kembali. Berarti kemarin seperti dibuatkan studi atau penelitian begitu Bu untuk ini? Jadi kemarin itu kita dibuat 2 sesi ya Mbak. Sesi pertama itu dari bentuk pelatihan atau workshop terkait dengan legalitas, packaging dan permodalannya. Dan sesi yang kedua itu kita buat kegiatan lelang akbar, di mana lelang tersebut kita melibatkan masyarakat juga sebagai calon-calon pembeli, di mana dalam kegiatan lelang itu kita kemas juga ada donor darah, pengobatan gratis, potong rambut gratis, dan santunan kepada yayasan sosial. Jadi harapannya tidak hanya UMKM yang terdampak, tapi seluruh lapisan masyarakat juga terdampak, termasuk dari masyarakat yang ikut aktif mendukung UMKM itu sendiri. Apakah dari berbagai kegiatan dan giat yang Ibu lakukan ini, UMKM ini apakah banyak yang sudah teredukasi dan akhirnya tertarik untuk mengembangkan bisnis UMKM-nya sehingga atau bahkan dari UMKM ini sudah berhasil melewati dari fase UMKM? Setahu saya UMKM itu adalah bisnis yang nilai asetnya itu tidak lebih dari 5 miliar. Apakah bisa dijelaskan? Apakah itu benar, Ibu? Jadi sebelum mereka bergabung pada kegiatan kami, mereka masih belum punya
perizinan dari OSS ya Mbak ya. Terus mereka juga packagingnya seadanya. Terus mereka juga tidak tahu bagaimana cara mengembangkan permodalan dan mengatur strategi keuangannya. Nah, setelah kegiatan ini, alhamdulillah ada beberapa UMKM yang ada repeat order dari customer-customernya, kemudian membuat legalitas dari yang semula pasarnya itu hanya lingkup kecamatan atau lingkup kota, mereka bisa memasarkan produknya di tempat yang lebih luas, bahkan sudah beberapa ada yang ekspor. Jadi dari hal-hal yang harusnya mereka stuck di lingkup yang kecil, mereka bisa berkembang di lingkup yang lebih besar dari cakupan atau distribusi produknya itu sendiri. Untuk melalui proses tersebut, bagaimana cara dari atau tips yang bisa diberikan kepada pemilik UMKM ini untuk menjalani legalitasnya agar bisa mendaftarkan usahanya di OSS? Untuk mendaftarkan usahanya di OSS itu ada dua cara. Mereka bisa melaksanakannya mandiri melalui website oss.go.id. Jika mereka kesulitan untuk melakukan pendaftaran legalitas tersebut, mereka bisa langsung ke dinas perizinan atau bisa melalui notaris. Atau jika mereka sudah merasa usahanya itu semakin berkembang, mereka bisa meningkatkan dari yang semula perorangan atau ini menjadi CV atau ke PT. Jadi agar lebih luas juga, karena kan bisa lebih luas cakupannya dan lebih aman ya Mbak kalau misalnya udah ada legalitas yang lebih. OSS itu berarti apakah sama dengan SIUP? Itu bukan? Ya, kalau dulu itu namanya SIUP, kalau sekarang namanya NIB melalui oss.go.id. Baik, itu yang barusan kita bahas mengenai UMKM dari segi legalitas hukum, pemirsa. Kemudian kita bisa membahas yang lebih santai lagi sedikit. Berbicara di luar tentang UMKM, apakah di hukum dan pandangan seorang notaris, kami itu perlu untuk mengikuti pelelangan aset untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis mereka? Sebenarnya bukan pelelangan aset ya Mbak, lebih kepada lelang produk, karena sekarang ini bentuk dukungan pemerintah itu tidak hanya melalui pejabat lelang kelas 2, tapi juga melalui website lelang.go.id. Jadi untuk mempromosikan produknya mereka tidak hanya melalui lelang-lelang yang konvensional, tapi bisa juga lelang-lelang secara elektronik melalui lelang.go.id, dan itu caranya juga udah cukup mudah ya Mbak. Jadi mereka tinggal bikin akun aja di lelang.go.id, kemudian melengkapi data-datanya mereka, membuat surat permohonan, kemudian nanti foto-fotonya juga bisa terpampang dan sudah bisa dilelang melalui KPKNL setempat. Berbicara tentang KPKNL, saya tuh juga pernah Ibu menelusuri dan berselancar di dalam aplikasinya. Di KPKNL itu tidak hanya menjual produk UMKM saja ya, tapi juga produk-produk pemerintah atau barang-barang milik pemerintah yang biasanya itu sudah diperbarui setiap 5 tahun sekali, kemudian bisa dibeli. Apakah peserta dari lelang KPKNL itu harus merupakan usaha yang memiliki badan hukum atau bisa dibeli oleh perseorangan? Sebenarnya perseorangan itu bisa melakukan pembelian secara lelang, cuma ada lelang-lelang tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh perseorangan biasa, misal seperti lelang kayu atau hasil hutan. Lelang kayu atau hasil hutan hanya bisa dilakukan atau dibeli oleh orang-orang yang sudah memiliki perizinan terkait dengan akomodasi kayunya, misalnya sudah punya garnis, sudah punya loka bongkar untuk izin operasional pengangkutan kayunya. Jadi kalau untuk aset-aset tertentu, misalnya mikrofon ini kan milik Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Malang. Nah, ketika akan diperbarui kan berarti ini harus dihapuskan dulu. Penghapusan aset ini dilakukan melalui penjualan secara lelang. Maka karena penjualan untuk barang-barang milik negara itu merupakan kewenangan pejabat lelang kelas 1, maka pelelangan ini tidak bisa dilakukan oleh pejabat elang kelas 2, tapi bisa dilakukan oleh pejabat elang kelas 1 melalui KPKNL. Nah, untuk calon-calon pembelinya
Ya itu tadi, karena sekarang KPKNL sudah melaksanakan lelang melalui lelang.go.id, maka diperkenankan orang perorangan juga ikut menawar melalui lelang. Tapi kan tidak semua bisa dinyatakan sebagai pembeli. Dia dinyatakan sebagai pembeli ketika dia nanti menawar dengan harga yang tertinggi. Sangat menarik. Apakah di antara pemirsa ini sudah tahu bahwa barang-barang dari hasil atau milik pemerintah itu bisa dibeli di laman KPKNL? Boleh di-share pengalamannya. Lalu membahas tentang pengalaman Ibu di bidang kenotarisan nih. Pengalaman apa yang sangat menarik di luar dari pekerjaan Ibu sebagai pejabat kelas 2? Sekarang kesibukannya apa ini? Sebagai seorang notaris, tentunya pengalamannya yang paling berasa itu ketika hendak menjadi notaris ya Mbak ya. Sebelum menjadi notaris itu kan kita harus kuliah dulu menjadi seorang sarjana hukum, lanjut ke magister kenotariatan. Setelah itu kita masih belum berhenti, kita harus mengikuti ujian ALB. Ketika kita lulus ujian ALB, kita mendaftarkan ke PPINI, kemudian kita melaksanakan yang namanya magang wajib. Nah, magang wajib itu selama 2 tahun, di mana setiap 6 bulan sekali kita melaksanakan magang bersama. Mulai dari semester 1, 2, 3, 4, kemudian juga kita diwajibkan untuk mengumpulkan poin sejumlah 18 poin Mbak. Nah, poin-poin itu diperoleh dari seminar-seminar dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, setelah itu kita bisa ikut ujian namanya ujian kode etik. Setelah kita dinyatakan lulus, kemudian kita memohonkan pengangkatan di Kementerian Hukum dan HAM dan memilih formasi yang sesuai dengan yang kita inginkan sepanjang kuotanya masih ada. Tapi kalau misalnya kuotanya sudah tidak ada, misalnya seperti saya, kebetulan dulu kan pejabat lelang saya itu ada di Kota Pasuruan. Saya ingin pendidikan kantor notarisnya di Pasuruan, tapi ternyata di Pasuruan penuh, tidak ada formasinya. Kemudian saya berkedudukanlah di Kabupaten Malang, seperti itu. Kalau Ibu Purwaning Rahayu ini sendiri, asal aslinya itu dari mana, Ibu? Saya sering pindah-pindah nih Mbak. Saya tuh lahir di NTT ya, di Ruteng, di Manggarai. Kemudian saya besar di Jember. Saya kuliah di S1-nya di Surabaya, S2-nya di Malang. Terus sempat buka kantor di Pasuruan, sekarang kembali ke Malang. Berarti selain menjadi pejabat lelang, Ibu juga membuka kantor notarisnya sendiri, begitu? Ya, kebetulan kalau kantor pejabat lelang tuh dia menempel sama notaris Mbak. Jadi dia mengikuti wilayah kerjanya notarisnya. Jadi misal saya dari Pasuruan nih, ternyata harus pindah ke Malang. Jadi pejabat lelangnya pindah ke Malang. Pindah ke Malang juga. Bisa diberikan sedikit inspirasi mungkin bagi masyarakat atau adik-adiknya yang sedang juga menjalani perkuliahan dan pendidikan di bidang hukum dan kenotariatan. Bisa diberikan kiat-kiatnya untuk mengejar impiannya dari sekarang agar bisa mencapai cita-citanya, yaitu mungkin menjadi notaris juga seperti Ibu Purwaning Rahayu. Menurut saya notaris dan pejabat lelang kelas 2 ini merupakan profesi yang cukup menjanjikan ya. Terlebih kalau pejabat lelang kelas 2 itu kan jumlahnya masih sangat sedikit sekali. Se-Indonesia itu hanya sekitar 200 orang, se-Jawa Timur itu 20 orang. Jadi kebetulan kalau untuk pejabat lelang kelas 2-nya itu untuk sarjana hukum pun itu juga bisa ikut ujiannya, karena syarat utamanya itu hanya lulusan sarjana hukum. Jadi meskipun belum magister kenotariatan pun bisa mengikuti ujian pejabat lelang yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Jadi merupakan profesi baru. Jadi kan kadang-kadang kalau lulusan hukum tuh, oh aku mau jadi notaris, aku mau jadi jaksa, jadi hakim, masih jarang yang familiar sama pejabat lelang kelas 2. Padahal potensi pekerjaannya pun besar, potensi pekerjaannya juga banyak, tapi orang-orangnya itu masih belum banyak, masih sedikit. Jadi masih butuhlah generasi-generasi penerus kita ini. Ayo kita belajar yang sungguh-sungguh, kita maksimalkan potensi yang ada di diri kita. Intinya itu jangan mudah menyerah. Kalau misalnya gagal ya dicoba lagi. Kalau misalnya kita masih belum maksimal ya dimaksimalkan kembali. Nggak ada cita-cita yang mudah diraih ya Mbak ya. Pasti semua cita-cita tuh sulit diraih, tapi bukan berarti tidak mungkin kalau kita sungguh-sungguh dan mau berusaha dan berdoa. Apakah
ada pengalaman yang bisa ceritakan mungkin saat langsung berhadapan dengan pelaku UMKM-nya sendiri, begitu Bu? Bisa, kebetulan tahun lalu itu kita menyelenggarakan kegiatan di bulan Mei ya. Sebelum melaksanakan kegiatan tuh kita sosialisasi dulu kan, kita mengunjungi masing-masing UMKM ke tempat-tempat produksinya mereka. Kita menjelaskan bagaimana kegiatan ini akan dilangsungkan dan apa kira-kira dampak yang akan mereka terima ketika kegiatan ini nanti dilaksanakan. Awalnya nggak mudah ya Mbak, karena mereka belum familiar. Dan ada beberapa yang nanti kalau misalnya dijual lewat lelang emang laku Bu. Terus kalau misalnya kita jual lewat lelang tuh emang ada yang mau beli. Itu karena masih belum familiar, mereka masih bertanya-tanya nih. Akhirnya kita jelaskan dulu terkait dengan lelang-lelang produk UMKM melalui laman-laman yang ada di lelang.go.id, terus lelang UMKM yang diselenggarakan oleh PL2 di tahun-tahun sebelumnya itu kita jelaskan, dan kita komitmen dengan mereka penyelenggaraan lelang ini tidak hanya lelang aja, tapi juga memberikan materi-materi terkait dengan legalitasnya mereka, terkait dengan membantu mereka memaksimalkan packagingnya yang semula hanya di plastik biasa. Kita bantu dengan bagaimana packaging yang baik sehingga dilirik sama masyarakat. Terus kegiatan lelangnya itu kita kemas dengan agenda-agenda yang lain juga untuk menarik daya tariknya masyarakat. Awalnya ya agak berat karena kita satu tim untuk pelaksanaan lelang kemarin itu hanya 5 orang. Kita harus keliling ke rumah-rumah atau di home industry untuk mau bergabung sama kita. Butuh waktu yang panjang buat meyakinkan mereka untuk bisa dan mau ikut kegiatan kita. Dari kegiatan yang sudah Ibu sampaikan barusan, apakah UMKM itu hanya berkecimpung atau hanya sekitaran dalam membuat produk saja Ibu? Apakah jasa itu juga bisa disebut dengan UMKM? Penyedia jasa itu juga bisa disebut sebagai UMKM ya Mbak. Kebetulan kalau kegiatan lelang yang saya lakukan kemarin itu, yang tertarik dengan kegiatan saya itu baru baru UMKM yang produk aja, membuat produk. Tapi ada teman-teman saya khususnya di daerah Papua sana sudah bisa melelang paket wisata Mbak. Jadi nggak cuma produk yang berwujud aja, mereka lelang paket wisata, misal paket wisata ke Raja Ampat atau paket pengerjaan penjahitan baju gitu tuh sudah mulai bisa dilaksanakan. Kalau saya bertanya juga nih sebagai masyarakat umum, emang laku Ibu? Alhamdulillah laku Mbak. Dari lelang atau dari aplikasi KPKNL sendiri itu orang-orang yang aware atau yang tahu itu biasanya itu dari kalangan mana, atau target pasar, segmentasi pasarnya itu siapa saja ya Ibu? Boleh dong. Kalau untuk lelang sendiri itu ya Mbak, kebetulan kan kita lelang itu nggak hanya satu titik di Jawa Timur aja ya, di beberapa kabupaten atau di wilayah-wilayah lain pun sudah melaksanakan lelang UMKM. Misalnya kemarin dari KPKNL itu sudah ada beberapa buyer yang dari luar negeri, jadi nggak hanya terbatas di Indonesia aja, karena sinergi Kemenkeu 1 itu juga bekerja sama dengan PPI. Mungkin Mbak tahu ada beberapa mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di luar negeri, itu juga kita komunikasi dengan mereka. Mereka kan berkuliah melalui beasiswa LPDP ya Mbak ya, yang mana beasiswa tersebut kan juga dari Kemenkeu. Jadi kita bersinergi juga dengan mereka, membantu mempromosikan produk-produk UMKM. Jadi PPI yang ada di luar negeri itu juga bantu kita untuk promosi produk-produk itu. Berarti fokus utama dari program pemerintah melalui KPKNL ini adalah membawa produk UMKM agar bisa menjadi barang yang layak ekspor ya Ibu ya, daripada mencari buyer dalam negeri. Sepertinya bukan seperti itu Mbak, karena buyer dalam negeri pun kita bantu dan kita berusaha membawa UMKM itu UMKM yang naik kelas. Jadi UMKM sebagai penyangga roda perekonomian di Indonesia ini menjadi UMKM yang naik kelas. Jadi dia tidak hanya berjaya di negara kita sendiri, tapi dia juga bisa tembus pasar internasional.
Jadi makanya itu pentingnya legalitas di sini karena harapannya kita tuh UMKM kita tuh nggak stuck hanya di sini-sini aja. Jadi kita bisa berkembang lebih luas lagi. Kan kita harapannya Indonesia bisa menjadi poros ekonomi dunia. Jadi kalau bisa UMKM kita yang sudah cantik, udah bagus ini kita bantu agar lebih cantik dan lebih bagus lagi. Kita dorong melalui bentuk sosialisasi untuk agar mereka mau membuat legalitas yang sesuai dengan anjuran, dan kita bantu juga mereka untuk naik kelas melalui pembuatan badan hukum atau dan lain-lainnya. Mungkin dari pelaku usaha UMKM ini sebenarnya tidak menyadari bahwa legalitas itu sangat penting bagi usaha mereka dan kemajuan usahanya sendiri. Dari mungkin pelaku UMKM ini pendapatnya mungkin sama dengan saya, yang saya ini bukan pelaku UMKM tapi saya kan adalah pengamat juga ya Ibu. Apakah dengan mendaftarkan bisnisnya itu juga membuat pelaku UMKM dan usahanya itu akhirnya terkena pajak? Jadi pajak di Indonesia itu kan self ya Mbak ya. Jadi sepanjang kita punya penghasilan, baru kita nanti laporan pajak. Tapi kalau misalnya UMKM-nya itu penghasilannya masih di bawah rata-rata, itu pajaknya kan masih nihil Mbak. Nanti kalau misalnya kalau nggak salah itu ada namanya NJOP-TKP, penghasilan yang tidak kena pajak. Nah kalau misalnya dikurangi penghasilan tersebut itu masih lebih, baru penghasilan sisanya itu yang dikenai pajak, karena pajak di Indonesia itu kan progresif. Boleh dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami lagi Ibu? Berarti bisa digarisbawahi bahwa mendaftarkan usaha kita di OSS itu tidak mengharuskan atau tidak membuat kemudian usaha kita itu terkena pajak. Bisa dirincikan lagi sedikit bagaimana sistem penghitungan pajak bagi UMKM itu sendiri Bu? Jadi gini, kalau perpajakan itu kan di Indonesia itu kan self. Jadi kayak kita menghitung pajak kita sendiri, kemudian kita melaporkan melalui SPT tahunan itu ya Mbak ya. Jadi meskipun kita orang perorangan nih, UMKM-nya masih belum punya legalitas, tapi kan dia sudah punya penghasilan, ya tetap dia harus lapor pajak. Nah, ada penghasilan tertentu yang masih tidak dikenai pajak karena dia penghasilannya masih di bawah NJOP-TKP. Tapi kalau misalnya penghasilannya sudah di atas itu, otomatis kan juga terkena pajak gitu loh Mbak. Jadi tidak hanya UMKM yang sudah berlegalitas yang terkena pajak, sebenarnya semuanya ya juga terkena pajak, tergantung seberapa besar penghasilan yang kita dapatkan dari usaha-usaha yang telah kita jalankan. Kami tutup Ibu podcast pada hari ini. Apakah ada yang bisa disampaikan bagi para pendengar dan penonton kami hari ini yang menjalankan UMKM agar tidak mengabaikan aspek hukum dalam menjalankan usaha? Bagaimana memastikan bisnis kita lancar dari segi legalitas? Menurut pendapat saya, UMKM yang baik itu bukan UMKM yang sempurna, tapi bagaimana kita memulai untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kita untuk menjadi UMKM yang lebih cemerlang dan naik kelas. Jadi harapannya bagi rekan-rekan semua pemirsa Pagak TV segera mendaftarkan legalitas UMKM-nya agar UMKM-nya bisa semakin maju, naik kelas, dan bisa membuka rezeki-rezeki agar lebih deras dan salam cuan. Pernyataan terakhir adalah salam cuan pemirsa. Jadi kebetulan kita perkumpulan pejabat lelang kelas 2 ada perwakilan yang mau menyelenggarakan lelang serentak produk-produk UMKM dari Sabang sampai Merauke di tanggal 7 Maret 2024 nanti melalui aplikasi Zoom, di mana nanti kita akan memperkenalkan produk-produk UMKM dari Aceh sampai dengan Papua secara serentak pada satu waktu untuk membantu mensosialisasikan dan memperkenalkan produk-produk UMKM unggulan yang ada di Indonesia dan membantu UMKM untuk memperkenalkan
produk-produknya. Jadi tidak hanya pembelinya nanti produk Aceh akan dibeli oleh orang Aceh sendiri, bisa jadi produk orang Aceh nanti akan dibeli oleh orang-orang Papua. Jadi produk-produk unggulan yang mereka buat atau mereka produksi akan lebih dikenal baik dari daerahnya sendiri maupun daerah-daerah lainnya. Nah, ini suatu bentuk dukungan kita pejabat elang kelas 2 untuk membantu mempromosikan produk-produk UMKM-nya. Tentunya produk-produk UMKM yang kita bantu adalah UMKM yang sudah layak ya Mbak ya, secara legalitasnya mereka sudah punya, secara packagingnya mereka udah cantik, dan secara kualitasnya juga mereka sudah oke. Jadi kadang-kadang kita juga udah bekerja sama-sama dinas koperasi dan dinas perindustrian. Jadi kita sudah ada data-data UMKM yang memang betul-betul oke. Nanti kita selenggarakan secara rutin untuk membantu mempromosikan produk-produk mereka. Untuk produk UMKM sendiri yang akan dilelang di tanggal berapa Ibu? Di tanggal 7 Maret. Di tanggal 7 Maret itu akan dijual dalam bentuk apa? Apakah dijual dalam bentuk dalam ukuran 1 buah, 1 biji, 1 dus atau per kodi begitu, bisa dijelaskan? Kalau yang nanti akan dijual itu per biji ya Mbak ya. Jadi nanti kita memperkenalkan produknya. Andai kata nanti ada yang mau repeat order, nanti bisa langsung hubungi di UMKM-nya. Jadi misalnya, oh kok cantik nih, kok ada kerajinan di Papua kok cantik misalnya gitu ya. Dari lelang itu dia sudah menang nih, sudah punya nih 1 pieces, kok dia masih kurang, nanti kita bisa bagi kontaknya mereka, jadi bisa beli lebih dari satunya itu langsung ke pembeli. Jadi nanti langsung ke penjual. Jadi nanti penjual itu setelah pasca lelang ini pun kita tidak berhenti Mbak, kita tetap bantu mereka biar produk-produknya juga ada repeat order. Jadi setelah pasca lelang pun kalau ada orang yang tanya, yang kemarin dijual secara lelang UMKM dari mana ya? Kan giat-giat yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas 2 melalui KPKNL ini berarti intinya itu tidak pada penjualan produk ya, berarti lebih ke branding dari produk-produk UMKM itu sendiri, begitu ya Ibu? Sebagai kita menjual produk mereka secara lelang, tapi kita juga membantu memperkenalkan produk itu. Jadi melalui brandingnya itu. Jadi waktu kegiatan lelang serentak ini ya lelang secara umum ya, ada transaksi jual beli melalui lelang. Cuma ketika pasca lelang ada yang mau repeat order ke mereka, ya kita bagi kontaknya mereka biar mereka juga bisa naik kelas. Baik pemirsa, begitu bagi para pelaku UMKM yang mungkin memiliki usahanya agar bisa meluaskan pasarnya, mungkin bisa bergabung dengan giat yang diadakan oleh KPKNL ini. Sebetulnya KPKNL sama pejabat lelang kelas 2 itu sebuah kantor yang berbeda ya. Kita sama-sama lelang, cuma kalau KPKNL itu kan kantor negara. Kalau kita pejabat elang kelas 2 itu pejabat elang swasta, di mana kita punya kantor sendiri-sendiri dan punya kewenangan berbeda. Misal kalau KPKNL kan dia lelang eksekusi, non eksekusi wajib sama non eksekusi sukarela. Kalau kita kan hanya non eksekusi sukarela aja gitu. Jadi kebetulan agendanya ini tidak melibatkan KPKNL, tapi hanya melibatkan pejabat elang kelas 2 dan organisasi perkumpulan pejabat elang kelas 2. Baik, begitu pemirsa penjelasan mengenai pejabat lelang kelas 2. Berarti untuk pelaku UMKM yang tertarik untuk mengembangkan usahanya itu berarti bisa mengikuti atau join dengan pejabat kelas 2 dan giat-giat yang dia lakukan oleh pejabat kelas 2 ini untuk mengembangkan UMKM. Untuk lelangnya sendiri tuh informasi yang bisa digapai atau bagaimana cara orang-orang tuh untuk tahu informasi-informasi mengenai lelang ini sendiri yang diadakan pejabat kelas 2 melalui sosial media atau bisa diakses di mana saja Ibu? Kalau untuk pejabat lelang kelas 2 kebetulan kan kita tidak punya website resmi. Untuk masing-masing pejabat lelang kelas 2 biasanya mempromosikan lewat Instagramnya masing-masing atau melalui media TikTok ya Mbak ya. Karena kan sekarang lagi boomingnya TikTok. Kalau saya pribadi itu biasanya selalu memposting kegiatan lelang-lelang yang saya lakukan itu melalui aplikasi Instagram di
informasi lelang by Ayu itu selalu saya upload di sana. Baik, demikian podcast santai kami mengenai pembahasan UMKM dari segi hukum dan membahas tentang legalitas UMKM dengan narasumber kami yaitu pejabat lelang kelas 2 Ibu Purwaning Rahayu. Terima kasih Ibu Purwaning Rahayu Sama Mbak. sudah bersedia untuk bergabung dengan kami untuk memberikan edukasi sedikit mengenai UMKM. Saya Yasmin Anissa Ulhikmah pamit undur diri dari hadapan Anda. Bersama narasumber saya Ibu Purwaning Rahayu Siswarini SHMKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagak TV, pancen api, gak atik komen.